atau sebagainya itu sesuatu yang sama ya. Dan kita bisa lihat dalam hal ini kita punya input, oke, kemudian masuk input ini somehow masuk ke dalam sistem persamaan diferensial, order satu dalam ini, kemudian kita ketemu nanti outputnya apa gitu ya. Itu yang kita bisa melihat dalam gambar ini. Nah, itu akan dimudahkan kalau itu kan sistemnya kita punya initial condition istilahnya. Jadi initial condition itu berapa, ya biasanya apa yang diketahui gitu ya. Ya. Oh, ada Pak Dimas di belakang, ketua jurusan. Ke lurus aja Pak, lurus. Ya, ya. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau kita mau masukin, let's say input kondisionalnya di sini, gitu ya. Aduh, ini yang lagi kenapa nih? Kamera. Taruh, saya harus. Oke, dia keluar lagi sebentar. Aduh, agak ribet nih. Nah, kalau kita sudah punya initial conditionnya, artinya pada kondisi ini apa yang kita ketahui gitu ya, measurement sekarang terakhir. Jadi ini bicara ya kalau tadi kita bisa temperatur dalam ruangan gitu ya, ya kemudian kita bisa tahu sumber udara dinginnya dari mana, dengan kecepatan berapa, terus kita tahu berapa panas yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita kasih inisial. Jadi mulai dari mana ngitungnya gitu ya. Misalnya kok ya pada saat T pada ketika 0 itu kan mulai pertama pengukuran misalnya. Nah, itu initial condition ya. Jadi initial condition itu biasanya ya simbolnya ketika T atau X sama dengan 0 ya. Ketika waktu pengukuran dilakukan ya, T sama dengan 0, waktunya 0. Nah, artinya itu yang ya initial condition tadi X0 atau T0 gitu ya. Kalau Fx ya berarti jadinya X0, tapi kalau Ft jadinya F0, T0 gitu ya. Nah, yang kita bisa lihat misalnya bank ya. Bank itu ya dalam hal ini berarti kondisi awalnya nanti itu adalah berapa uang yang ada di bank kita misalnya. Nah, kemudian nanti ini ada rate misalnya per hari atau per bulan atau per tahun bisa apa namanya cash flow tambah cash flow berapa, kemudian nanti dia akan menjumlahkan gitu ya. Nanti kita punya satu fungsi solusi yang kita bisa lihat kalau kita tahu input yang ini, maka kita bisa tentukan fungsi waktunya gimana. Gitu. Mungkin kita langsung let's say di contoh ya, misalnya ini yang biasanya di kita juga yang kalian sudah pasti sering gitu ya. Misalnya kita punya satu sistem, oke. Okay? Nah, sistem ini misalnya ini metal panas gitu ya. Kemudian ya atau misalnya ini air panas kemudian dicelupin telur atau apa ya apapun nih. Jadi intinya ada perbedaan temperatur antara medium misalnya ini air gitu ya. Kemudian kepada si objeknya. Jadi ini adalah objek misalnya objek saya lupa bawa apa namanya alat tulis jadi agak sulit pakai mouse objek yang kita tahu dengan temperatur T gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kondisi TE. TE itu artinya eksternal dengan temperatur T eksternal. Nah, bisa jadi kalau misalnya fluidanya yang lebih panas, kemudian batang apa namanya logam atau apapun yang dimasukin lebih dingin, ya berarti terjadi perpindahan dari media air ke dalam objek ya. Sebaliknya kalau ini misalnya kita quenching ya, jadi ada metal panas tiba-tiba didinginin gitu loh. Nah berarti si perpindahan panas terjadi dari objek ke uh, surrounding ya. Surrounding itu bisa jadi udara.
bisa jadi air dan segala macamnya ya. Itu yang kita bisa tahu. Nah, jadi kalau kita ambil equation yang tadi, misalnya bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa ini dalam bentuk Y aksen, ya, Y aksen ditambah PXY, gitu ya, yang general formnya PXY sama dengan QX, gitu ya. Ini agak sulit menulis, ya. Nah, ini bentuk general general equation ODE, gitu ya, ordinary differential equation. Nah, ini bentuknya. Nah, bagaimana kita memetakan ini supaya nanti kita bisa dapat apa namanya, uh, apa istilahnya ya, analogi ya, analoginya terhadap ini. Ya, dalam hal ini ya berarti ya aksen itu ya itu adalah apa rate-nya, itu adalah berapa, saya coba ganti warna ya, berapa temperatur yang berpindah. Misalnya lihat case-nya ini ngerebus telur gitu ya. Ini ada telur, kemudian berarti ini lebih panas si surrounding-nya ya. Nah, berarti berapa perubahan temperatur, oke, T yang di atas ini, si temperatur objek, seiring berjalannya waktu, gitu ya. Jadi T yang besar itu temperatur, T kecil artinya waktu ya. Jadi seiring berjalannya waktu, berapa temperatur si telur ini. Ya. Jadi bayangin kita ngerebus air, nah kemudian si airnya itu panas gitu ya, masukin telur yang baru itu, ya berarti kan ada perpindahan ya. Jadi merebus telur kira-kira gitu ya. Jadi panas dari boiling water masuk ke dalam telur. Nah, kemudian yang penting juga adalah ini disebut sama Newton ya, Newton's Law of Cooling. Kenapa dibilang hukum Newton? Ya karena dia yang mengamati, kemudian dia state bahwa oh laju perubahan temperatur si objek terhadap surroundingnya itu sebanding dengan, nah ini dia nih, sebanding dengan apa? Ya dengan perubahan temperaturnya ya. Jadi perubahan saya berarti temperatur eksternal kemudian dikurang T, itu kan deltanya ya, perubahan berapa selisihnya. Nah, inilah Newton Law of Cooling itu sebenarnya cuma gini aja ya, kesebandingan gitu ya. Nah, kita bisa merubah kesebandingan menjadi persamaan, diapain? Oke, kita ini tanda kesebandingan bisa dirubah menjadi persamaan seandainya kita jadi DT, jadi perubahan temperatur si objek seiring berjalannya waktu, bacanya gitu ya, sama dengan, nah bagaimana kita bisa merubah menjadi dikalikan dengan suatu konstanta. Dan ini dapatnya dari eksperimen. Tergantung kalau kita rebus telur misalnya, artinya kan yang mempengaruhi telur itu di dalam inside telur itu berapa menerima panas itu adalah cangkang telur. Berarti ini K-nya adalah nilai transfer conduction rate-nya dari si cangkang telur. Kalau kita misalnya panasin apa misalnya rebus ubi gitu ya, ya berarti rate-nya beda lagi karena K-nya beda. Jadi ini tergantung properties materialnya. Nah, kemudian dikalikan dengan T E dikurang T. Nah, inilah yang dinamakan dengan Newton hukum pendinginan Newton dia. Jadi dia akan berkurang. Oke. Nah, oke. Any question so far mungkin teman-teman? Ada? Tidak ada, Pak. Oke, no problem. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dalam kondisi ini ya berarti yang menjadi concernnya kita itu sekarang hati-hati di sini ya. Ada beberapa resource yang biasanya juga ditambahkan minus ya. Ya minus artinya apa? Arahnya saja ya.
ya um, secara apa ya fisik K ini nggak mungkin minus ya. Jadi K itu sebenarnya harus selalu positif ya. Karena kan konstanta itu ya berapa semakin dia konduktivitasnya tinggi, semakin banyak dia mentransfer energinya kayak gitu. Makin rendah ya makin bersifat isolator kira-kira gitu ya. Jadi dinding cangkangnya ini ya itu isolator. Tapi dia pasti nilainya lebih dari nol. Jadi sesuatu yang ini dari fisika kita tahu bahwa K itu nilainya lebih dari nol. Cuman problemnya adalah perpindahan panas itu tadi bisa terjadi bolak-balik. Bisa jadi dari objeknya ke surrounding atau dari surroundingnya, dari lingkungan ke sistemnya. Sehingga kita perlu tanda negatif di sini tambahan untuk membedakan nanti dia perginya dari mana ke mana. Kira-kira gitu ya. Itu yang kita bisa tahu dan ya bisa kita lihat kalau misalnya nanti untuk menunjukkan mana yang lebih tinggi temperaturnya. Let's see to the example ya. Nah, misalnya kita punya kopi gitu ya pada temperatur 160 derajat ini tahu ya. Jadi ya kita say ada meja, kemudian di sini ada somehow cangkir kopi gitu ya. Nah, dia temperaturnya 190 derajat Fahrenheit gitu ya. Awalnya pertama mendidih 195. Nah, sementara itu di sekitarnya itu temperaturnya 70 ya. Sininya 70. Jadi ini udara sekitarnya. Jadi bayangkan kita ada kopi, kemudian dibiarkan diletakkan di atas meja, ya ya kalau Celsius ya 100 gitu ya. Nah, ini 70 derajat Fahrenheit gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya transfer rate-nya somehow dia terbuat dari kaca, yang kita tahu bahwa cooling rate-nya itu adalah 15 derajat Fahrenheit. Nah, berapa apa namanya cooling rate-nya ya. Jadi kalau cooling rate-nya 15 derajat Celcius, berapakah waktu yang dibutuhkan sampai dia mencapai 143. Jadi bayangkan dia tadi dari temperaturnya oke, 190. Oke. Kalau ini time, waktu, maka kapan sebuah X-nya ketika dia 143. Oke. Yang kedua, yang pertamanya ya jelas ya dimodelin dulu apa model matematiknya yang mewakili fenomena ini gitu. Itu yang kita harus pecahkan di dalam problem ini ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa kondisinya. Nah, kalau kita lihat tadi yang penting juga adalah untuk bisa membuat equation model outputnya, kita butuh yang namanya initial condition. Apa yang diketahui dalam kondisi awal? Nah, dalam hal ini kita bisa tahu informasinya, misalnya yang pertama adalah pada ketika baru mulai, at time t is equal to 0, kondisi awal, nah, cooling coffee-nya itu 15 derajat Fahrenheit gitu ya. Itu yang kita bisa tahu dari mekanismenya dan itu bisa kita cek ya. Sehingga apa yang kita bisa dapatkan ya pertama kita bisa tahu nilainya ya. Ya, berarti nilai dari ini bahwa si perubahan temperaturnya itu okay, terhadap waktu itu apa? Itu adalah rate-nya ya. Dan ini adalah 15 derajat Fahrenheit per, jadi ini adalah 15 derajat Fahrenheit per menit gitu ya. Jadi ini adalah rate change of change ini. Oke. Dan ini terjadi ketika T sama dengan 0. Nah, kenapa ini penting T sama dengan? Karena artinya kalau tadi Newton ini penting ya secara logika fisika. Tadi sebenarnya kan hukumnya itu adalah laju perpindahan panasnya dt besar per dt itu sebanding dengan deltanya ya. Ini kan sebenarnya delta ya. Delta itu apa ya? Incrementnya, berapa kenaikannya ya, selisihnya. Nah, sementara
kalau dia udah berkurang, artinya terjadi perpindahan panas, misalnya dari dalam dari surrounding ke dalam, misalnya terjadi perpindahan panas, apa yang terjadi? Ya kalau terjadi perpindahan panas, sekarang kan deltanya berubah. Artinya rate of change-nya juga berubah ya. Artinya kita bisa lihat bahwa di sini mereka saling mempengaruhi nih rate of change dari si sistemnya kita ngerebus telur itu dia berubah-berubah ya. Oke, kenapa? Karena deltanya berubah, dt-nya berubah. Nah, ketika dt-nya berubah, deltanya juga berubah ya. Jadi laju kecepatan perpindahannya juga berubah. Nah, itu yang kita bisa lihat dan penting untuk mengetahui value ini ya. Nah, yang kemudian yang kita juga bisa tahu adalah pada saat tes sama dengan nol tadi adalah coffee itu awalnya 190 derajat Fahrenheit. Oke. Artinya kita bisa tahu bahwa T objeknya si kopi itu adalah 190 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, ini yang kita bisa tahu dari informasinya. Nah, kemudian kita tahu mekanisme perpindahannya di dalamnya 190 gitu ya. Kemudian di luarnya tadi berapa di luarnya? Mana tadi di luarnya 70 gitu ya. Di luarnya adalah 70. Oke. Nah, kalau di luarnya 70 berarti sekarang di sininya 70, 190 di luarnya 70. Nah, berarti sekarang perpindahan terjadi dari mana? Ya dari objek kepada surrounding, kepada sekitarnya. Artinya misalnya tadi ini quenching ya. Ada logam panas, kemudian tiba-tiba kita masukin ke benda cair yang dingin ya, bukan dingin tapi ambient temperatur misalnya gitu 17 Fahrenheit gitu ya. Nah, apa yang kita bisa tahu ya berarti itu eksternal temperaturnya itu adalah ini sama dengan ya 70 Fahrenheit. Nah, ini yang kita tahu. Ini ada yang nggak dimengerti kah menerjemahkan ini karena ini sekarang seperti modeling ya. Kita memodelkan apa kondisi nyata fisik menjadi persamaan matematika. Ini itu poin pentingnya. Oke. Any question so far? No? Habis banget monyet. Fajar? Kenapa Fajar? Muhammad Fajar? Ada? Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi ini kalau tadi ini kondisinya yang kita tahu, kita bisa tentukan juga ya berarti sekarang karena ini perpindahan panasnya itu eh, terjadinya dari objek ke surrounding gitu ya. Jadi sekarang benda panasnya itu justru si objeknya. Sehingga kita bisa panggil kembali hukum Newtonnya d t besar per dt kecil K-nya. Sekarang ini kebalikannya ya, berarti kita harus tambahkan minus untuk dia supaya dia tetap dalam kondisi positif. Maka kita bisa tulis bahwa oke. Ini kok tebal banget ya. Uh, oh ini. Oke, bahwa rate of change temperature objek tadi, pendinginan si kopi gitu ya, seiring berjalannya waktu, itu sama dengan konduktivitasnya si gelas gitu ya,
dikalikan dengan selisih temperatur dari temperatur objek ke temperatur sekitarnya. Dalam ini eksternal ya, eksternalnya itu ya udara bebas ya. Ini bentuk model dari kondisi kalau ini lagi-lagi ya ceritanya ini karena kenapa begini ya, karena dia kondisinya kita memodelkan apa namanya kopi yang panas dibiarin di udara bebas kira-kira gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mau buat equationnya, kita bisa manfaatin equation persamaan diferensialnya mana tadi ya. Nah, ini dia. Ya, berarti ini ya supaya sama gitu ya. Ya, ini negatif 15 gitu ya. Karena dia menurun, 15 terus menurun. Kemudian perubahannya itu adalah dikali temperaturnya tadi, temperatur si kopi panasnya itu 190 ya, ini 190 Fahrenheit, 190 Fahrenheit. Nah, sementara sekitarnya itu adalah berapa tadi ya? 70 ya, 70 Fahrenheit. Sehingga kita bisa tahu ini 120, ininya mati gitu ya, minusnya, maka K sama dengan 15 dibanding 120 gitu ya. Oke, nah ini kalau sama-sama dibagi 15, ini kan bagi 34 ya. 4 kali 2 sekitar 8 ya. Berarti sama dengan 1/8-nya. Atau ini setara dengan 0,125. 125. Makanya kalau kita lihat berarti sekarang K-nya itu adalah 0,125 gitu ya. Dan kalau kita sudah tahu K-nya, maka sekarang kita bisa manfaatkan itu untuk membuat equation-nya menjadi lengkap. Ya. Jadi kan dt sama dengan, ini kalau kalian lihat, dt sama dengan dt per dt kecil sama dengan negatif K. Artinya sekarang negatif K itu kita sudah tahu nilainya 0,125. Kita bisa gantikan ke sini sehingga bentuknya menjadi d perubahan temperatur terhadap waktu, laju waktu dia sama dengan apa? Negatif 0,125 oke, dikalikan T dikurang TE-nya. Nah, sekarang equation-nya kita menjadi lebih apa ya? Lebih lengkap ya. Kalau kita lihat, nah ini equation-nya jadi lebih lengkap. Oke. Nah, kita bisa memanfaatkan informasi ini untuk mengetahui berikutnya adalah bagaimana kita bisa tahu. Oke. Nah, ini bisa dipakai untuk menghitung berapa sebenarnya komposisi dari apa namanya equation ini. Jadi kita bisa sekarang bisa pakai ini untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Nah, kuncinya adalah kalau misalnya kita mau menyelesaikan persamaan ini, itu kita sekarang cuma satu yang tidak diketahui ya. K-nya sudah diketahui, kalau saya boleh kasih ini K-nya sudah. Kemudian nilai T-nya itu tergantung ya, karena T-nya itu berubah-berubah ya. Temperatur apa namanya? Si kopi panas itu berubah seiring berjalannya waktu. Itu make sense ya. Jadi detik pertama dia 190 Fahrenheit, detik kedua pasti beda karena sudah terjadi perpindahan. Detik ketiga pasti beda. Artinya sekarang variabel T ini itu sudah variabel yang terikat dengan waktu gitu ya. Itu poinnya. Sehingga kita bisa lakukan analisisnya lagi bahwa kalau saya masukkan equation ini, saya bisa gunakan separation variable ya. Jadi ini namanya metode separation yang kita sudah belajar, separation variable. Oke. Nah, separation variable itu kita pisahin. Sekarang T dengan T gitu ya. Sehingga kita bisa
lihat bahwa yang dt, oke, dt, jadi perubahan temperatur sama dengan apa? Nah, sekarang itu adalah negatif 0,125. Ini ada komanya ya, di sini, susah nulis ini, 0,125 dikalikan T yang menjadi fungsi temperatur. Temperatur yang menjadi fungsi waktu tadi dikurang 70. Nah, 70 itu adalah surrounding. Dan surrounding itu, nah pertanyaannya, apakah dia berubah? Surroundingnya berubah sesaat gitu ya. Tapi setelah itu karena ya kan kopi di dalam udara yang besar, itu harusnya saya tanya ini ya. Perubahannya itu hanya di sekitarnya aja. Habis itu dia akan sama-sama kalau kalian em, taruh gula misalnya ke air laut gitu ya. Apakah konsentrasinya berubah? Ya berubah mungkin, tapi dalam porsi yang kecil ya. Jadi itu butuh masanya juga. Sehingga kalau kita pindahkan dt-nya ke samping supaya ini jadi persamaan diferensial, kita bisa manfaatkan ini untuk t-nya sekarang pindah ke sampingnya itu ya. Jadi t dengan t ya, supaya kita bisa menggunakan metode separation variable-nya. Nah, itu sama dengan apa? Yaitu 0, negatif 0, S, 125 dt. Nah, kalau udah gini udah enak. Sekarang T-nya sudah berkumpul dengan T besar ya. Temperatur dan temperatur ini waktu ya, bukan temperatur. Nah, kalau kayak gini ya gampang aja. Sekarang kita bisa integralkan kiri, integralkan kanan, supaya kita bisa ketemu nanti kalau diintegralin apa? Ini integral 1 per ya. Jadi, kalian mungkin masih ingat integral 1 per x ya, sama dengan ln x. Nah, ini misalnya t min 7 adalah suatu variabel x misalnya. Ya, berarti kan itu 1 pernya yaitu ln-nya ya. Jadi makanya ini kita bisa tahu bahwa kalau diintegralkan jadinya ln t kurang 70 ya, sama dengan, nah ini kalau diintegralin jadi apa? 0,125, yaitu tadinya ini kan konstanta bisa dikeluarin, dx jadinya x, dt jadinya t gitu ya. Atau ini adalah negatif 0,125 ya, 125 t plus c ya, suatu konstanta. Itu kalau kita lihat perubahan apa namanya, integralnya jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat posisinya, bagaimana menyelesaikan persamaan ini ya. Jadi kalau kita mau menghilangkan ln-nya ya gampang aja. Sebenarnya kita pakai eksponensial ya. Jadi kita panggil fungsi eksponensial, kiri dan kanan kita kalikan dengan eksponensial atau dieksponensialkan ya. Jadi ini jadi eksponensial ln 70 supaya nanti coret-coret ya. Kemudian ini juga jadi eksponensial. Oke. Nah, atau saya tulis aja deh biar kalian nggak bingung nanti ya. Saya tulis di bawahnya bahwa ini jadi untuk menghilangkan L-nya kita panggil ln min 70 sama dengan E negatif 0,125 T plus C gitu ya. Dan ini sesuai aturan, maka di kalkulus kita belajar E dan L-nya coret ya. Ini T sorry ini. Ini ln T kurang 70 ya. T kurang 70. Oke. Sehingga kita punya gimana nih? Saya mau tulis bawahnya gimana nih? Ya, atau saya tulisin aja. Nah, berarti karena dia dicoret, berarti sisanya adalah apa? T dikurang 70. Itu yang ini, karena sudah dicoret ya, ln-nya. Dan ini kan T min 70, sementara ini menjadi sama dengan, nah,
karena pangkat ditambah itu sama dengan dikali kan. Jadi kalau misalnya kita buat pangkat negatif 0,125 T dikalikan dengan pangkat C. Ya, itu tahu ya 2,78 berapa gitu. Sehingga ya 2,78 berapa dipangkatin konstanta lagi, angka berapapun itu ya dia adalah suatu angka yang lain ya. Atau kita bisa ibaratkan, let's say misalnya ini adalah suatu konstanta yang lain, misalnya kita kasih dia adalah A, berapapun itu. A adalah bilangan real gitu ya. Supaya kita memudahkan nulis yang banyak, ya berarti sekarang persamaannya menjadi jauh lebih sederhana. Bahwa sekarang equation-nya kita status di mana ya? Bisa ya di samping ya. Nah sekarang equation-nya kita itu jadi apa? Itu menjadi atau di sini bisa nih. Berarti T kurang 70 sama dengan ininya jadi A dikalikan sesuatu gitu kan. Jadi A dikalikan pangkat min 0,125 T. Oke. Atau dengan kata lain kita bisa lihat bahwa ini adalah apa? T sama dengan, nah ini A dikalikan pangkat negatif 0,125 T ditambah 70. Nah, sekarang equation-nya jadi jauh lebih apa ya? Lebih banyak yang kita ketahui ya. Kalau tadi dt per dt sama dengan 0,125 T, sekarang ini adalah udah bahkan T fungsi T. Sekarang kita ini saya coba menghapus deh. Sekarang kita tahu nilainya adalah apa? T dalam fungsi T. Nah, ini udah soalnya nih. Ini modelnya. Inilah model yang kita dapetin. Untuk kondisi penjelasan, ya tadi ada secangkir kopi gitu ya. Ada secangkir kopi. Oke. Kemudian dia kopi panas diletakkan di atas meja, kemudian dia lama-lama menjadi dingin. Nah, inilah equation diferensial yang menggambarkan bagaimana fenomena perpindahan panasnya. Kalau ya tadi dengan catatan, kalau di awalnya itu 190 derajat Fahrenheit ketika T sama dengan 0, terus surroundingnya itu sekitar 70 Fahrenheit. Nah, any question so far mungkin boleh kalau mau tanya. Ada? Monggo kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Arvin. Untuk persamaan yang equation itu yang A dikali pangkat min 0,125 T ditambah 70, itu untuk pangkat min 0,125 T-nya nggak dihitung dulu atau udah masuk persamaan, Pak? Kita kan nggak tahu T-nya berapa, Mas. T kecilnya. T ini kan sekarang ini jawab, by the way ini kalau ini adalah jawaban yang pertama ya. Jadi find the function that models the cooling of the coffee. Ini function, jadi fungsinya kita ketemu itu adalah yang ini. Nah, inilah fungsinya. Kita bisa nggak kita tahu nilai T-nya apa E-nya? Bisa, seandainya dikasih tahu T-nya, Mas. Misalnya ketika T sama dengan 0, ketika T sama dengan 1, sama kayak yang kalian lakukan increment sesuai dengan step size ya. Ketika detik ketiga, nah kita ganti 3, 0,125 kali 3, terus 2,78 pangkat negatif 0,3 tambah 70. Nah, itulah temperatur pada saat detik ketiga. Jadi equation ini sudah final. Jadi ini the final apa namanya equation. Ya, ini makanya equation modelnya, equation model. Oke. Pertanyaan yang bagus tuh Mas Alvin. Jadi dalam hal ini T-nya itu masih variabel. Jadi variabel dalam variabel gitu ya. T-nya ini temperatur besar, T besar temperatur, T kecil itu waktu. Dan ini terus berubah-ubah gitu.
Clear enough atau masih belum, Mas Arvin? Berarti itu jatuhnya seperti soal yang kemarin ya Pak, seperti yang di bagian exact Betul, solution itu ada betul, pangkat betul. Ya, betul X, Mas. nah itu Jadi seperti itu Pak. ya itu ya kalau kemarin kan matematik ya. Ini saya coba buat kalian ke eh, ya karena kita engineer, kita harus ngerti logika fisiknya ya. Jadi ini betul exactly the same cara mencari exact solution kalau di persamaan Euler kemarin. Oke baik, terima kasih Pak. Iya, iya, good question, Mas Arvin. Ada lagi? Saya lihat dulu siapa aja di sini nih. Monggo, ada yang mau tanya lagi? Sorry. Silakan. Yes, ini keluar ini. Ada yang mau tanya lagi, monggo? Jadi ini tadi jawaban untuk part E ya, answer of part A. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Part B-nya gimana? Yang part B-nya dia tanya begini. How long will it take for the temperature to reach 143 degree Fahrenheit? Jadi untuk dari 190, oke, ini yang B-nya. Dari temperatur 190 menjadi 143, ini terjadinya kapan? Di T ketika berapa itulah. Jadi ini soalnya lagi-lagi ya, bayangin kopi panas, kemudian kita mau memodelkan kopi itu dengan persamaan diferensial. Kira-kira itu problemnya ya. Nah, ya gampang aja. Tadi kita sudah punya equation-nya bahwa let's say kita ambil ini tadi jawaban. Oh, ini gede banget ya. Oh iya nyambung ya. Atau pakai sniping aja ya. Sniping. Oke, nah kita tadi sudah punya gambaran bahwa tadi si temperatur dalam apa the general solutionnya temperatur dalam fungsi waktu ya itu adalah A E pangkat negatif 0,125 T plus 70. Nah kita bisa buat ini jadi kalau ini umum general kita bisa buat partikular dengan sorry ini seperti draw. Kita bisa membuat dia jadi partikular dengan cara apa? Ya, dengan cara kita tahu initial condition-nya ya. Tadi itu menolong sekali bahwa tadi kita bisa tahu semua T dengan bantuan T yang di awal tadi ya. Misalnya, tadi kan diketahui bahwa ketika T0, jadi temperatur itu ketika waktunya 0 detik, ini 0 ya, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu di awal temperaturnya tadi kan 190. Nah, ini informasi penting. Bahwa awalnya awalnya itu anggap aja ketika T sama dengan 0 gitu ya. Ketika T sama dengan T kecil ya, bukan T besar ya. Ini maksudnya T kecil sama dengan 0. Nah, pada saat itu temperatur T besarnya, temperaturnya itu adalah 190. Itu yang informasinya. Artinya apa? Kita bisa ganti yang equation ini, berarti yang ini sekarang T ketika 0 detik, gitu ya, T kecil sama dengan 0, itu adalah 190
Oke. Itu sama juga dengan apa? Yang sebelah sini itu adalah suatu variabel A yang kita nggak tahu berapa, E pangkat T-nya jadi 0 karena dia T0, berarti T pangkat 0 ya semua E pangkat 0 ya semua pangkat 0 pasti 1 gitu ya. Jadi ini adalah E pangkat 0 ditambah 70. Sehingga ya A pangkat 0, E pangkat 0 dikali A ya 1 dikali A sendiri ya. Jadi kita tahu sebenarnya, oh kalau ketika waktunya sama dengan 0 itu, kenapa Mas? Oh ya, oke. Kalau ketika kondisi awalnya tadi temperaturnya 190, maka kita bisa tahu nilai A itu akan benar ketika koefisien A besarnya ini adalah apa? Itu adalah 190 dikurang 70 gitu ya. Nah, berarti nilai A-nya itu sama dengan 120. Oke. Nah, sekarang kita bisa gantikan bahwa, oh sekarang saya tahu sebenarnya si A itu untuk kondisi initial value-nya ini itu adalah 120 untuk menggantikan ini. Sehingga sekarang kita punya equation yang lebih komplit lagi bentuknya, bahwa T dalam fungsi, saya coba dulu ya. Saya tulis ini ya. T dalam fungsi ini menjadi, jadi equation yang tadi belum selesai ya. Yang ini part A-nya nih. Oke. Part A-nya belum selesai karena A-nya kita belum tahu. Jadi kita harus cari tahu A-nya dulu. Itu adalah 120. Lalu ya. Oke, tadi apa tadi ya? Oh ini ya. Jadi nilai A-nya sudah tahu. Berarti nah ini sekarang kita punya bentuk yang komplit. E pangkat negatif 0,125 T plus 70. Nah, ini sekarang ini equation, ini yang jawaban A-nya ya, sorry by the way. Jadi answer of A gitu ya. Karena tadi A-nya saya belum lihat, itu belum didapetin ya. Ini adalah answer of part A. Oke, part A-nya itu jawabannya. Nah, ketika yang ditanya kapan dia 130, ya gampang aja. Artinya sekarang kita mau supaya, let's see, mana sih tadi soalnya? Tadi mana soal? Nah, ini dia. Oh, temperaturnya sih ya. Kapan dia mencapai 143 derajat Fahrenheit? Oh, gampang aja. Berarti sekarang kita ambil equation ini. Oke. Nah, equation ini itu terjadi ya. Nah, si equation ini sekarang yang ditanya, kalau misalnya saya mau tahu kapannya, kapan terjadi temperaturnya itu 143, T kecilnya kapan dia? Berapa dia? Derajat Fahrenheit itu kapan dia? Oke. Nah, kita bisa ambil equation-nya, ya gampang aja. Artinya sekarang kita bisa tulis bahwa 143 yang siap. Oke. Kita mau izin, mau lewati Mas. Tadi jalan ya. Iya.
Naik apa sampai kereta atau bis atau mobil? Bawa sendiri? Istri? Oh, oh enggak. Oh no no. Besok siang. Oh iya. Hati-hati Mas salam buat keluarga. Oke, salam. Hati-hati. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa input nilai ini, mana tadi ya? 143 ya, 143 masih ada ya kelihatannya. Sama dengan apa? Sama dengan 120. Oke, E pangkat negatif 0,125 T kecil plus 70. Nah, artinya sekarang yang kita nggak ketahui atau yang ditanyakan sama soalnya tadi justru partainya ini when, kapan itu terjadi T kecilnya. Gitu ya. Ya paling nggak kita sederhanakan dulu, ini pindah ke sebelah, ini pindah ke sebelah terus di rocker gitu ya. Sehingga kita bisa gantikan, oh berarti 143 kurang 70 berapa? 30, 73 ya. Berarti 120 dikalikan dengan E pangkat min 0,125 T kecil itu sama dengan 143 kurang 70 gitu ya. Atau 7 atau saya tulis saja biar nanti nggak bingung ya. 143 dikurang 70 ya. Ini karena ini pindah ke sebelah jadi minus terus saya arrow berbalik kira-kira gitu ya. Nah kemudian atau kita juga bisa tahu E pangkat negatif 0,125 T kecil sama dengan apa? Ini 143 kurang 70 ya 73 ya. Gampang aja. 73 dibagi 120. Nah ini harus pakai kalkulator nih. Berapa nih? Jadi dibantu di kalkulator ya. Nah yang poinnya adalah ya kebalikannya lagi. Kalau tadi kita pakai eksponensial untuk menghabiskan ln, nah demikian juga sekarang kita bisa pakai ln. Oke, sekarang kita pakai ln di kiri dan kanan, ln untuk menghilangkan eksponensialnya itu ya. Sehingga nanti ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Ya, ininya ini bisa dicoret gitu ya. Oh, ini jadi ln kiri dan kanan, ln E pangkat negatif 0,125 T kecil. Oke. Sama dengan ln. Ini ada yang bisa tolong hitung ini? 73 bagi 120 berapa? Ya. 0,683 Pak. 0, berapa Mas Arvin? 683. 683. 6083 Pak. 6083 angka aja ya. Ya. 608, oke. Nah, kemudian karena ini bentuknya E dan ln itu di kalkulus kan sudah belajar ya. Kita ini tinggal coret gitu ya. Sisanya adalah ini. Nah, coba sekarang dicari Mas Arvin ln 0,608 itu berapa nilainya? Pakai kalkulator ya biar cepat ya. Minus 0,497 Pak. Ya, terlalu ya. Berarti ini udah coret, sisanya yang ini ya, negatif 0,125 T sama dengan, minus berapa tadi Mas? Minus 0,497. 497 gitu ya Mas? Iya Pak. Ya, sehingga ya gampang aja. Sekarang berarti dari sini kita ketemu apa T kecil sama dengan, ini tolong dibagi Mas, negatif 0,497 dibagi dengan 0,125 T. Sorry, ini nggak ada T-nya ya. 0,125. T-nya di samping. Ini 7 maksudnya, bukan T ya. Ini 7. Bisa ini berapa Mas? 0,4.
minus 0,497 dibagi minus 0,125. Bagi min positif langsung aja bagi ini ya 0,4 bagi 0,125 berapa? Hasilnya 3,976 Pak. Nah, inilah waktu yang dibutuhkan untuk si kopi tadi 976 Mas. Berapa Mas? Iya 976 Pak. Ya, 3,976. Nah, inilah this is the time needed. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk kopi tadi berkurang temperaturnya dari 190 Fahrenheit itu menjadi 143, dibutuhkan waktu 3,9 detik gitu ya. That's the question. Ya, silakan Mas. Nah, inilah answer of part B ya. Part B itu jawabannya kira-kira 3,9. Jadi ini enaknya di kelas nanti ya, mudah-mudahan setelah setelah Lebaran bisa ketemu offline ya supaya lebih enak di kelas ya. Kita bisa convert sekarang, artinya model yang kita temukan yang ini tadi model diferensial parsialnya itu sudah bisa mewakili fenomena fisik yang terjadi, kopi panas jadi dingin gitu ya. Hati-hati Mas, salam. Nah, ini model matematik itu ya. Jadi dan model ini tuh bisa memprediksi berapa temperaturnya ya. Nah, gimana memvalidasinya? Yang paling gampang diukur ya. Apakah ketika 4 detik dia berkurang dari 190 menjadi 143 Fahrenheit? Kalau benar ya oke, atau plus minus lah ya. Pasti ada, oh ternyata enggak Pak, ternyata 142,5. Ya udah bener lah. Itu artinya model yang kita bangun itu sudah mewakili, merepresentasikan dari fisik yang terjadi fenomenanya. That's the part of easy part ya. Any questions so far? Kalau dari saya cukup Pak. Oke. Oh iya, kita belum absen ya. Ini ada, dan it's your turn. Nah, ini masih ada 1 jam lagi. Silahkan kerjakan ini dengan metode yang sama. Tapi ini kasusnya berbeda ya. Jadi ada ya, intinya ada tangki, kemudian kita punya garam yang bentuknya bulat kira-kira gitu ya. Nah, kemudian di di diffuse ya, tahu ya, diencerkan kira-kira gitu ya. Nah, kalau misalnya awalnya itu 10 mg per liter, oke, ditaruh di tank itu, kemudian si tanknya itu di maintain 10 mg per liter. Oh, ini bukan 10, ini harusnya 100 harusnya ini. ISO tuh masa 10 dengan 10 nggak mungkin ya. Wait yeah. I think this should be 100. Oke, anggap aja 100 mg per liter. Kemudian bentuknya yang ini pada saat T sama dengan 0, pertama kali dicelupin ke dalam tangki itu si garamnya, konsentrasi berkurang itu 4,5. Jadi ketika 0 dia langsung berkurang 4,5 gram per liter. Oke, itu ketika di awalnya kan. Ngerti ya ini? Ketika di dissolve dia kan berkurang ya. Cuma kan ya tadi kenapa diferensial baik untuk memodelkan persamaan ini ya, karena memang dia selalu berubah terhadap waktu dan itu bisa di capture somehow sama persamaan diferensial. Ya. Nah, kemudian determine the conductivity constant K. Ya, ini sama kayak yang tadi. Jadi sebenarnya perpindahan panas yang kalor tadi yang berpindah di dalam Newton cooling law itu exactly the same secara matematik, nggak ada bedanya walaupun fenomenanya beda ya. Pengenceran konsentrasi kasusnya. Jadi dia ada konsentrasi berapa miligram, kemudian dilute, kemudian ya rate-nya itu namanya conductivity ya, bukan permeabilitas nanti. Jadi, nah find the specific function CT. Jadi sekarang kalau tadi temperatur dalam fungsi T kecil, sekarang C konsentrasi dalam fungsi T kecil untuk memodelkan konsentrasi si garam di dalamnya gitu ya. Nah,
tambahannya adalah kalian mengkombinasikan dengan Euler method. Use the Euler method with tapi dengan step size-nya 1, oke. Nah, untuk approximate concentration pada saat T sama dengan 5, ini kecil ya. Jadi cuma 5 kali. Nah, kemudian bandingkan dengan konsentrasi CT, oke, dengan yang solutionnya, dengan solusi sama persis sama tugas kalian. Cuma sekarang bedanya adalah kita masukin persamaan diferensialnya dan ada pemodelan matematiknya ya. Kalian memodelkan dari fenomena fisik. Nah, pertanyaannya yang sama juga. Nah, berapa lama kira-kira si konsentrasinya itu mencapai 30 mg per liter gitu ya. Jadi tadi kan di awalnya tadi 40 mg, kemudian dimasukin konsentrasi 100 mg, rate-nya 4,5. Nah, dia nyampe 30 mg per liter itu kapan terjadi? Jadi equation-nya sama persis. Kalau kalian nanti tentukan, nanti ketemunya juga pasti eksponensial gitu ya. Jadi eksponensialnya itu nanti muncul karena ada logaritmik natural di bawah gitu ya. Ulang Om, dulu. Oh, iya. Gitu ya. Itu yang kita mau coba cek ya. Kita bandingin sama Euler method yang ada di yang sudah kalian kerjakan sebelumnya ya, di assignment sebelumnya. Nah, ini bisa dikerjakan, masih ada waktu 1,5 jam mungkin. Any question? Ada yang mau tanya, monggo. Ada? Izin bertanya Pak, untuk Ya. yang study case tadi barusan dijadikan tugas atau gimana ya Pak? Iya, iya. Ya, masih ada waktu 1 jam, kalian bisa kerjain sekarang atau nanti ya habis lebaran juga is oke ya. Karena dikumpulinya habis lebaran ya. Tetap dikumpulinya hard ya tugasnya ya. Oke, siap baik Pak. Gitu masuk pertanyaannya kan? Atau gimana? Iya Pak, seperti itu Pak. Iya, nanti dikumpulinya di habis lebaran aja ya. Paling nggak kalian udah bisa liburan dulu, tenangkan ini ya. Dan paling nggak nanti ada discuss supaya bisa in charge terus ya. Oh iya, saya lupa untuk apa namanya, sensinya belum ya. Ada lagi yang lain yang mau tanya? Monggo. Jangan lupa handwritten ya di ininya. Monggo kalau ada yang mau tanyakan. Matematika kelas E, Pak. apa ya, kelas F, EF. Minta tolong di screenshot boleh mungkin Mas Arvin? Kirim ke grup ya. Saya nggak bisa buka ini soalnya kalau dibuka dia hang, nggak tahu kenapa nih. Oke, siap baik Pak. Tahu ya. Eh, untuk semuanya Open boleh cam yang bisa on-cam saya dulu. coba open tapi dia nggak kelihatan, nggak tahu kenapa tuh hilang. Mukanya hilang. Oke, baik. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, slide keempat, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, slide kelima, 1, 2, 3. Oke, nah ini coba absennya nih, silakan di absen ya. Di QR-nya saya ada 105 peserta ya. Nah ini yang kelas E,
Saya coba generate yang kelas lainnya. Kelas F. Oke. Bisa nggak yang kelas E? Coba dulu ya, kalau nggak bisa, kabarin ya. Ini yang kelas F. Oke, Untuk kelas E bisa Pak. kelas E ya. Coba yang kelas F bisa nggak ya? Terus satu lagi teh kelas apa nih? Kelas D ya. Ini kelas D ya. Ini kelas D. Eish. Oke. Apakah sudah bisa semua? Sudah semua ya? Oke, I think all is clear. Sudah bisa akses semua, nggak ada problem.